Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petani Indonesia. Kami berada di kebun Batu Gong, Dempo Selatan, Pagar Alam. Ini hutannya hutan masih asri, dibuka jadi kebun. Nah, kebunnya pertama kalau cara membuka lahan itu setelah ditebas, bahasa sini tebas itu ditebang. Kemudian kayunya ditumpuk, terus dibersihkan sedikit, namanya melakap, baru ditanami dengan cabai. Itu cabai setan. Kita bibitnya itu 3 kampil. 3 kampil itu sekitar 6.000-7.000 pohon. Nah, dan satu kali musim, cabai setan itu bisa menghasilkan sampai selesai ya antara setengah kilo sampai 1 kilo. Jadi kalau 3.000 itu ya bisa 3 ton. Nah, 3 ton kalau lagi nasib baik cabai setan itu ya 60 sampai 80 ribu. Nah, sekarang sekitar 70 ribuan. Berapa dapat duitnya? Ya susah ngitungnya. Saya ini sudah agak bodoh gitu. Kalau 3.000 ke 70 ribu itu berapa? Ada, nggak usah dihitung, nanti stres. Yang penting duitnya sampai. Nah, itu 3 bulan panen. Sekarang sudah berbunga. Nah, tanam ini terong. Ini terong namanya terong buyan. Terong buyan itu kalau bahasa Pagar Alam itu terong buyan artinya terong bodoh. Terong bangu bodoh. Kenapa saya namakan gitu? Ini kemarin baru panen. Ini sisanya. Baru 1 hari dia begini. 4 hari lagi panen. Ini 1 biji ini bisa setengah kilo. Batangnya segede gitu. Nah, batangnya hanya segede kelingkingan ini nggak sampai. Buahnya sampai 6 sampai 8. Jadi berarti satu pohon itu bisa 4 kilo, 3 kilo. Ya kalau itu nggak cepat-cepat dipanen roboh. Nah, ini pun kalau nggak cepat diambil, ininya nusuk ke tanah. Nah, ini namanya terong buyan. Nggak tahu saya bahasa ilmiahnya apa. Kalau saya namakan ya bodoh ini. Karena batangnya pendek gitu kan, buahnya sampai ke situ. Roboh, udah beberapa roboh, akhirnya dipanen. 1 kilo harganya Rp4.000. Rp4.000, kita tanam sekitar 3.500 batang. Ya, tiap 4 hari kalau kita panen sekilo sebatang berarti kita 4 ton. Nah, kalau 4 ton kalikan 4.000, susah juga ngitungnya karena saya ini udah kalah sama anak TK gitu. Kalau ngitung sedikit-sedikit bisa. Nah, artinya jadi petani itu juga harus pakai kalkulasi juga gitu. Nah, itu sudah mau panen terakhir. Tomat sudah dapat sekitar 6 tonan kemarin. 6 tonan. Ya, ketemu harga nggak terlalu mahal, 2.000-2.500. Kalau harga lagi bagus bisa 6.000. Ya, syukurlah 2.500 kali 5 ton. Kalau untuk beli kerupuk udah banyak. Nah, di samping itu nikmatnya lagi, jadi Allah memberikan kenikmatan itu luar biasa. Nah, tiap hari kita ini makan durian. Sampai kalau dibeli di pohon sama orang yang nebas di pohon, itu satu pohon itu bisa sampai 2 jutaan. Tapi kalau kita ambil sendiri, kita jual bisa lebih mahal. Kalau kita makan ini, makan tiap hari makan segini. Nah, durian kecil jangan dilihat kecilnya. Itu namanya durian terong. Yang dimakan oleh kemarin waktu kunjungan Pak Sandiaga Uno ke sini, ya makan durian terong itu. Nah, durian terong ini enaknya gimana ya? Enak sekali, boy. Nah, jadi begitulah. Kalau jadi petani, apalagi ada jenis durian bagus lagi di sini. Nggak ada pohonnya, ada buahnya. Itu kenapa saya cerita begitu? Ini hukum adat di sini karena hutan-hutan itu penuh durian itu. Zaman nenek dulu ditanam durian semua di dalam itu. Yang punya nggak pernah ngambil karena yang punya ada yang di Palembang, ada yang Pagar Alam, apa-apa. Jadi kita yang di kebun gini daripada itu dimakan oleh hewan atau busuk di situ, ya datang ini. Nah, makanya duriannya ada bermacam-macam. Jadi sengaja adik saya dia nanam durian yang nggak punya pohon. Ini namanya durian Arab. Tapi kalau dia datang ke situ bisa dapat 3 truk, 4 truk gitu durian ini.
Karena yang punya nggak jelas di mana, itu di tengah hutan itu banyak sekali durian. Jadi kalau dari Palembang, dari Jakarta masuk ke arah bandara di Pagar Alam, datanglah ke sini, kita makan durian nggak bayar, bahkan kita kasih oleh-oleh bawa di mobil. Nah, durian terong jenis durian tidak punya pohon. Ada buahnya. Di bawah pohon itu bahasa di sini telungguk. Nah, telungguk itu artinya bertumpuk. Bertumpuk. Monggo datang ke sini, banyak sekali durian, rasanya enak sekali, apalagi dikasih es serut gitu. Kasih apa namanya yang merah-merah gitu. Wah, bisa pingsan. Tapi kalau udah pingsan kita nggak bisa kerja lagi situ. Jadi petani itu sama pegawai anak-anak muda ya nggak kalah lah. Terong aja kita cukup dilawan, pegawai lawan terong aja dah, nggak usah lawan cabai setan. Kalau pegawai lawan cabai setan ya jelas kalah pegawai, kalahnya kepedesan ya, karena 1 kilonya 70.000. Nah, pegawai lawan terong aja 1 kilo 4.000, dan sekali panen kita bisa 3.500 batang. Nah, kenapa nggak dipenuhi semua? Karena ini nanti untuk ditanam kopi. Nanti kita tanam kopi, itu tanaman pokok. Tapi ini karena kopi itu 2 tahun lebih ya. 2 tahun 2 bulan baru kita menghasilkan. Tapi sementara waktu 2 tahun datang, kita ada terong, ada cabai setan, ada tomat, kemudian ada tanaman lain, ada taguk lumai. Nah, kenapa nanam cabai setan? Cabai setan itu jenis cabai yang bandel. Bandel, nggak pakai mulsa, nggak pakai macam-macam, yang penting disiram sama tai ayam aja udah cukup. Udah cukup ya, kayak setan ya, berbuahnya seperti setan itu, nggak berhenti-berhenti. Nah, dia tunggu sampai harga 80-90 ribu, ya itu hebatnya cabai itu. Nanamnya gampang, apa-apa gampang. Nah, sementara itu di sekitar itu ditanam kopi. Nah, nanti 2 tahun lebih sedikit baru kopinya panen. Bayangkan kalau petani hanya nunggu kopinya ya 2 tahun nggak makan. Nah, tapi kalau ini tiap hari makan durian, tiap hari makan terong. Nah, ini terong ini 4.000 sekilo, tapi kalau dari mau makan Padang, ini dipecah menjadi berapa, dipotong-potong, sepiring 15.000. Hanya 1 biji, coba bayangkan. Di sini 1 kilo 4.000, tapi nggak apa-apa lah. 4.000 kita kalinya ton. Kalau rumah makan Padang dia kalinya piring gitu. Nah, mending kita pilih yang tonnya. Jadi begitulah, mari para pegawai negeri cepat-cepatlah pensiun, balik ke dusun. Anak-anak muda, cepatlah kerja, karena lahan pertanian Indonesia menunggu Anda. Ilmu Anda hebat, banyak, pinter. Tinggal Anda belajar pengalaman dengan orang seperti Pak Lesman, dengan Mang Santo, Mang Parno. Ini pengalamannya luar biasa. Dia tidur pun hafal nama tanaman. Apalagi kalau sudah makan durian. Ada ilmunya cara makan durian ini biar gak mabuk. Nah, airnya diminum di mana. Terima kasih. Salam petani Indonesia.